Hai guys, kembali lagi di channel YouTube saya, Immanuel Satria Anandakoti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai HAM. Ada teori lahirnya HAM, perkembangan HAM di dunia, perkembangan HAM di Indonesia, dan generasi HAM. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Syafruddin SIP MA selaku dosen pengampu mata kuliah Demokrasi dan HAM yang sudah memberikan ruang dan waktu kepada saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Sebelum saya menjelaskan materi mengenai HAM, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Immanuel Satria Anandakoti, NIM 200304030, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, materi yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu teori lahirnya HAM. Di sini ada tiga. Yang pertama, teori hukum kodrati. Menurut Thomas Aquinas, hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui penalaran manusia. Gagasan Aquinas meletakkan dasar-dasar mengenai hak individu yang bersifat otonom. Setiap manusia dianugerahi identitas individual yang unik oleh Tuhan, dan hal ini terpisah oleh negara. Yang kedua, teori positivisme atau utilitarian menurut Edmund Burke. Tidak semua setuju dengan pandangan teori hak kodrati. Teori positivisme salah satunya. Teori positivisme secara tegas menolak pandangan teori hak kodrati. Penganut teori ini berpendapat bahwa mereka secara luas dikenal dan harus berasal dari suatu tempat. Kemudian hak seharusnya diciptakan dan diberikan oleh konstitusi, hukum atau kontrak. Keberatan utama teori ini adalah karena hak kodrati sumbernya dianggap tidak jelas. Menurut positivisme, suatu hak mestilah berasal dari sumber yang jelas, seperti dari peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat negara. Yang ketiga, teori keadilan. Teori keadilan lahir dari kritik teori positivisme. Tokoh yang mengembangkan teori ini ialah Ronald Dworkin dan John Rawls. Dworkin sangat mendasarkan kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama yang diemban negara. Tentunya nilai-nilai moral, kekuasaan, atau menggunakan pendasaran lainnya sebagai alasan untuk mengesampingkan HAM, kecuali prinsip perlakuan sama itu sendiri. Gagasan lainnya adalah pandangan dari John Rawls yang kemudian mengenal konsep keadilan distributif. Ada dua hal yang penting, yakni keadilan atau fairness dan kesamaan. Baik, selanjutnya kita akan ke materi yang kedua, yaitu sejarah lahirnya HAM di dunia. Sejarah HAM atau hak asasi berawal dari dunia barat di Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 bernama John Locke merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan bidang politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya tiga peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi di Prancis. Yang pertama, Magna Carta pada tahun 1215. Itu piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan bangsawan yang disebut Magna Carta, yang isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan. Yang kedua, Revolusi Amerika pada tahun 1776. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat saat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Yang ketiga, Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang
Pernyataan ini memuat 3 hal, yaitu hak kebebasan, hak kesamaan, dan hak persaudaraan. Baik, selanjutnya kita ke materi yang ketiga, yaitu perkembangan HAM di Indonesia. Yang pertama, periode sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 sampai 1945. Pemikiran HAM pada masa ini dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi seperti Pergerakan Nasional Budi Utomo pada tahun 1908, Sarekat Islam pada tahun 1911, Indesce Party pada tahun 1912, Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925, dan PNI atau Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Berikutnya periode setelah kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan sekarang. Perdebatan tentang HAM berlanjut sampai periode pasca kemerdekaan. Berikutnya periode pada tahun 1945 sampai 1950. Pemikiran HAM pada masa ini menekankan wacana untuk merdeka. Berikutnya periode pada tahun 1950 sampai 1959. Periode ini disebut parlementer. Munculnya partai dengan berbagai ideologi, adanya kebebasan pers, pelaksanaan pemilu secara aman, bebas dan demokratis, kontrol parlemen atas eksekutif. Berikut periode pada tahun 1959 sampai 1966. Periode ini merupakan masa berakhirnya demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin yang terpusat pada kekuasaan Soekarno. Berikut periode pada tahun 1966 sampai 1998. Pada mulanya Orde Baru menjanjikan harapan baru bagi penegakan HAM di Indonesia, namun mengalami kemunduran pesat pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Yang terakhir periode pasca Orde Baru. Tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Setelah terbebas dari pasungan rezim Orde Baru dan merupakan era datangnya era demokrasi dan HAM yang kala itu dijabat oleh B.J. Habibie. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada materi yang terakhir, yaitu generasi perkembangan HAM. Di sini ada 3, yaitu yang pertama hak generasi pertama. HAM generasi pertama pada dasarnya berurusan dengan kebebasan dan kehidupan politik. Dalam kata lain, hak ini merupakan hak sipil dan politik. Hak generasi kedua. HAM generasi kedua pada dasarnya adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak generasi ketiga. HAM generasi ketiga adalah hak yang muncul pada paruh kedua abad ke-20 dan dikemukakan dalam dokumen-dokumen yang tergolong sebagai soft law dalam hukum internasional seperti Deklarasi Stockholm pada tahun 1972 dan Deklarasi Rio pada tahun 1992. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Sampai jumpa.